Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami pada mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul pengaruh keaktifan mahasiswa statistika dalam organisasi kampus dengan presentasi akademik. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Pak Khairul Fadli Mukhtar Lutfi MS Pram MDOMED dan teman-teman kelompok saya. Next. Adapun teman kelompok saya yang pertama itu Zahra Sulfitrani, saya sendiri, ada Andi Putri Zuru Afifah Kamal, ada Iftita, dan ada Andi Maharani Indasari. Next. Langsung saja pada bab pertama itu ada pendahuluan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berorganisasi. Kegiatan organisasi kampus menjadi salah satu sarana penting untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, seperti kemampuan kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, serta kerjasama tim. Di jurusan statistika, mahasiswa seringkali diharapkan pada tantangan akademik yang tinggi seperti tugas matematika, analisis data, dan riset yang membutuhkan konsentrasi serta dedikasi tinggi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tingkat keaktifan mahasiswa statistika dalam organisasi kampus dengan prestasi akademik mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa, dosen, pihak kampus mengenai pentingnya keseimbangan antara aktivitas organisasi dan tanggung jawab akademik. Next. Nah, selanjutnya itu ada rumus masalah. Nah, ada rumus masalah dari penelitian kami ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara tingkat keaktifan mahasiswa statistika dalam organisasi kampus dengan prestasi akademik. Nah, yang kedua itu, apakah terdapat interaksi antara keaktifan mahasiswa dalam organisasi yang mempengaruhi kemampuan prestasi akademik. Next. Selanjutnya itu ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada organisasi kampus dalam konteks pendidikan. Nah, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai satu tujuan bersama, yang di dalamnya beranggotakan minimal 2 orang, yaitu memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kebijaksanaan atau emosional yang berdasarkan pada wewenang yang bersifat tetap dalam satu sistem administrasi yang memiliki mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tujuan bersama tersebut. Yang kedua itu ada mahasiswa dalam konteks pendidikan. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar dan sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Dan yang ketiga ada prestasi akademik dalam konteks pendidikan. Prestasi adalah istilah umum untuk mencapai keberhasilan suatu tujuan tertentu yang membutuhkan usaha. Pada umumnya ditandai dengan tanda yang diperoleh dalam tes dan ujian. Prestasi merupakan pencapaian atau hasil yang telah dicapai satu tingkat khusus dari kesuksesan karena mempelajari tugas-tugas atau tingkat tertentu dari kecakapan atau keahlian dalam tugas-tugas kuliah atau akademik. Secara pendidikan atau akademik, prestasi merupakan satu tingkat khusus perolehan atau hasil keahlian dalam karya akademik yang dinilai oleh guru-guru lewat tes-tes yang dilakukan atau lewat kombinasi kedua hal tersebut. Secara pendidikan atau akademik, prestasi merupakan satu tingkat khusus perolehan atau hasil keahlian dalam karya akademik yang dinilai oleh guru-guru lewat tes yang dilakukan. Next. Selanjutnya itu ada bab 3 yaitu metode penelitian. Next. Nah, yang pertama itu ada desain penelitian. Nah, pada desain penelitian kami ini menggunakan desain penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif.
Survei akan digunakan untuk mengumpulkan data dari mahasiswa statistika angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Next. Nah, selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian kami itu yaitu mahasiswa angkatan 2022 jurusan Statistika Universitas Negeri Makassar yang berjumlah 138 sampel. Nah, sampel yaitu sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Nah, kemudian akan digunakan untuk memilih sejumlah mahasiswa statistika angkatan 2022 sebagai responden. Yaitu jumlah yang kami ambil itu sebanyak 30 responden. Next. Baik, Dipa. Baik, selanjutnya instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner organisasi. Kuesioner akan dikembangkan berdasarkan konsep organisasi di kampus yang relevan dengan bidang statistika. Ini akan mencakup pertanyaan yang mengukur keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas statistik tertentu. Selanjutnya, tes kemampuan memecahkan masalah. Mahasiswa akan diuji melalui serangkaian soal-soal yang mengukur kemampuan mereka dalam memecahkan masalah statistik. Tes ini akan berfokus pada kasus-kasus praktis yang relevan dengan kurikulum statistika di Universitas Negeri Makassar. Baik, selanjutnya ada proses pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada responden. Penelitian ini akan memastikan kerahasiaan dan integritas data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode statistik, yaitu analisis deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel organisasi, kampus, dan prestasi akademik. Analisis data akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, yaitu SPSS. Baik, selanjutnya ada etika penelitian. Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan izin etik yang diperlukan, menghormati kerahasiaan data responden, dan memberikan informasi yang cukup kepada responden mengenai tujuan penelitian. Selanjutnya ada waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada periode waktu 5 Desember 2024 dengan jadwal pengumpulan data dan analisis yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya bab 4 hasil penelitian. Adapun daftar-daftar pertanyaan, yaitu yang pertama ada saya secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus. Yang kedua, saya sering mengikuti rapat organisasi kampus. Yang ketiga, saya memegang posisi penting dalam organisasi kampus. Yang keempat, saya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara organisasi kampus. Yang kelima, saya menghabisi lebih dari 5 jam per minggu untuk mengikuti kegiatan. Yang keenam, saya merasa bahwa keterlibatan saya dalam organisasi kampus meningkatkan keterampilan kepemimpinan saya. Yang ketujuh, saya sering berkolaborasi dengan anggota organisasi dalam kegiatan kampus. Yang kedelapan, saya merasa bahwa keterlibatan saya dalam organisasi kampus meningkatkan keterampilan kepemimpinan saya. Yang kesembilan, saya tidak mengikuti pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh organisasi kampus. Yang ke-10, saya merasa kegiatan organisasi kampus memberi saya pengalaman yang berharga di luar akademik. Yang ke-11, saya merasa kegiatan dalam organisasi kampus membantu saya dalam mengembangkan kemampuan komunikasi. Yang ke-12, saya rutin menghadiri rapat dan kegiatan organisasi kampus. Yang ke-13, saya terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di organisasi kampus. Yang ke-14, saya melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan tanggung jawab penuh. Yang ke-15, keterlibatan saya dalam organisasi meningkatkan motivasi saya untuk berprestasi. Yang ke-16, saya melakukan analisis yang mendalam terhadap masalah yang saya tangani. Yang ke-17, saya memeriksa ulang langkah-langkah yang saya ambil dalam memecahkan masalah. Yang ke-18, saya memeriksa ulang dampak dari pemecahan masalah yang saya ambil. Yang ke-19, saya senang membantu teman saya yang kesulitan dalam mengerjakan tugas mereka. Baik, adapun pertanyaan-pertanyaan daftar pertanyaan untuk prestasi akademik. Yang ke-20, saya secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus. Yang ke-21, saya sering mengikuti rapat organisasi kampus. Yang ke-22, saya memegang posisi penting dalam organisasi kampus.
Yang kedua, tiga, saya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara organisasi kampus. Yang kedua, empat, saya menghabiskan lebih dari 5 jam per minggu untuk mengikuti kegiatan. Yang ke-25, saya sering berkolaborasi dengan anggota organisasi dalam kegiatan kampus. Yang ke-26, saya aktif mengikuti pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh organisasi kampus. Yang ke-27, saya merasa kegiatan organisasi kampus memberi saya pengalaman yang berharga di luar akademik. Yang ke-28, saya merasa kegiatan dalam organisasi kampus membantu saya dalam mengembangkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya ada hasil dari pertanyaan-pertanyaannya. Sebagaimana kalau misalnya kodenya 1 itu tidak pernah, 2 itu jarang, 3 itu kadang-kadang, 4 itu sering, 5 itu selalu. Ada uji validitas. Berikut adalah tabel uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Secara ringkas, uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Baik, selanjutnya uji rehabilitas. Sebagaimana scale out variable, case processing summary. Casesnya ada valid, ada included, ada total. Validnya N itu 30, persennya 100,0%, exclude-nya N-nya itu 0, persennya itu 0,0, total N-nya itu 30, persennya itu 100,0%. Selanjutnya ada tabel uji rehabilitas lagi. Item 1, scale main if item delete-nya 74,37, scale variance if item delete-nya 65,206, collected item total correlation-nya 0,421, Cronbach alpha if item delete-nya 0,880, sedangkan item 3 itu 74,17, 65,661, 338,883. Baik, untuk mempersingkat, langsung saja dilihat tabelnya. Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa item tersebut reliable menghasilkan Cronbach alpha 0,884 atau lebih besar dari 0,6 reliable. Lanjut, kemudian ada teknik sampel. Nah, di sini ada bentuk kuesionernya. Nah, kuesionernya ini terdiri dari yang pertama itu ada saya secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus. Yang kedua ada saya memegang posisi penting dalam organisasi kampus. Yang ketiga, saya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara organisasi kampus. Yang keempat, saya merasa bahwa keterlibatan saya dalam organisasi kampus meningkatkan keterampilan kepemimpinan saya. Yang kelima, saya merasa bahwa keterlibatan saya dalam organisasi kampus meningkatkan keterampilan kepemimpinan saya. Yang ketujuh, saya rutin menghadiri rapat dan kegiatan organisasi kampus. Yang kedelapan, saya terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di organisasi kampus. Yang ke-9, saya melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan tanggung jawab penuh. Yang ke-10, keterlibatan saya dalam organisasi meningkatkan motivasi saya untuk berprestasi. Nah, yang ke-11, saya melakukan analisis yang mendalam terhadap masalah yang saya tangani. Ke-12, saya melakukan analisis yang mendalam terhadap masalah yang saya tangani. Ke-13, saya memeriksa ulang langkah-langkah yang saya ambil dalam memecahkan masalah. Yang ke-14, saya memeriksa ulang dampak dari pemecahan masalah yang saya ambil. Ke-15, saya senang membantu teman saya yang kesulitan dan mengerjakan tugas mereka. Kemudian ada prestasi akademik, sini terdiri dari nomor 16, saya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara organisasi kampus.
Ke-17, saya menghabiskan lebih dari 5 jam per minggu untuk mengikuti kegiatan. Ke-18, saya sering berkolaborasi dengan anggota organisasi dalam kegiatan kampus. Yang ke-19, saya merasa kegiatan organisasi kampus memberi saya pengalaman yang sangat berharga di luar akademik. Yang ke-20, saya merasa kegiatan dalam organisasi kampus membantu saya dalam mengembangkan kemampuan komunikasi. Nah, next kemudian ada contoh hasil dari tes sampel. Nah, di sini sebelah sini ada respondennya sebelah kiri ujung. Nah, kemudian di bagian X1 sampai X15 ini sampel X. Kemudian di sampel sebelah kanan kemampuan memecahkan masalah atau kolom Y. Kemudian di ujung ada karakter responden. Kemudian next ada analisis statik deskriptif. Nah, tujuan utama dari analisis statik deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang digunakan seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, dan standar deviasi pada setiap penelitian. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung min, skor total, dan tingkat kinerja responden atau TCR, serta menginterpretasikannya. Nah, statik deskriptif ini adalah metode yang menggambarkan dan memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel dalam suatu penelitian. Tujuan penggunaan statistik deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan umum mengenai masalah yang dianalisis sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, lanjut kemudian ini ada frekuensinya. Nah, di sini ada tabel statik, tabel kelas, dan contoh sebelah kanannya. Nah, ini di tabel statistik terdiri dari valid, missing, mean, median, STD deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Nah, kemudian kolom sebelahnya ada kelas, usia, dan jenis kelamin. Nah, kalau nilai dari validnya itu kalau di kelas 30, usia 30, jenis itu nilainya 30. Kemudian missing itu nilai kelasnya 0, usia 0, dan jenis kelamin juga nilainya 0. Kemudian nilai min dari kelas yaitu 2,13, usia 2,97, dan jenis kelamin 1,90. Kemudian nilai median pada kolom kelas 2,00, pada kolom usia 3,00, dan jenis kelamin 2,00. Kemudian nilai STD deviation-nya itu pada nilai kelas, kolom kelas itu terdapat nilai 1,167. Kemudian usia ada 718 atau 718, kemudian jenis kelamin ada 305. Kemudian nilai variance pada kolom kelas yaitu 1,361. Kemudian nilai usia 516, kemudian jenis kelamin 93. Kemudian range-nya itu ada nilai kelasnya itu 3, usia 4, jenis kelamin 1. Kemudian minimum kelas 1, usia 1, jenis kelamin 1. Kemudian maksimum ada di kelas itu 4, usia 5, dan jenis kelamin 2. Kemudian ada kelas. Nah, kelas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kelas 1, 2, dan 3, 4. Frekuensi dari kelas 1 itu 13%, 43,3. Valid persen dari kelas 1 43,3, dan kumulatif persennya 43,3. Kemudian di kelas 2 frekuensinya 5, persennya 16,7, valid persennya juga sama, kemudian kumulatif persennya 60,0. Kemudian di kelas 3 frekuensinya 7, persennya 23,3, dan valid persennya 3,3, kumulatif persennya 83,3. Kemudian kelas 4 frekuensinya 5, persennya 16,7, valid persennya sama dengan kumulatif persennya 100,00.
Total dari frekuensi dari kelas 1 sampai kelas 4 itu 30, persennya 100,0, valid persennya 100,0. Kemudian ada frekuensi statistik. Boleh dilihat di tabel ini. Nah, di sini ada tabel paling pojok kiri, terdiri dari valid, missing, mean, median, standard deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Nah, di sini terdiri dari X1, X2, X3, X4 sampai X15. Nah, sama seperti di hasil dari tabel sampel. Nah, di sini terlihat nilai-nilai dari X1, X2 sampai X15 itu totalnya di valid 30, missing 0, nilai min 61,00, nilai median 61,00, standard deviation-nya itu totalnya 6,513, variance-nya itu 42,414, range-nya itu 29, minimumnya itu 43, dan maksimumnya itu 72. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, frekuensi dari laki-laki ini nilainya 3, persennya 10,0, valid persennya sama, kumulatif persennya juga sama. Kemudian perempuan frekuensinya itu 27, persennya 90,0, valid persennya 90,0, dan kumulatif persennya 100,0. Jadi totalnya 30, frekuensinya 30, persennya 100, valid persennya juga 100. Kemudian ada usia. Usia ini terdiri dari usia 17 sampai 21 tahun. Nah, di usia 17 ini nilai frekuensinya itu 1, persennya 3,3, valid persennya 3,3, dan kumulatif persennya 3,3. Kemudian di usia 18 frekuensinya 4, persennya 13,3, valid persennya juga sama, kumulatif persennya 16,7. Kemudian usia 19 frekuensinya 21, persennya 70,0, valid persennya sama dengan persen, kumulatif persennya 86,7. Kemudian usia 20 dan 21 itu persennya 3 dan 1, persennya 10,0 dan 3,3, valid persennya 10,0 dan 3,3, dan kumulatif persennya itu 96,7 dan 100,0. Total dari frekuensinya 30, persennya 100,0, valid persennya 100,0. Kemudian ada tabel frekuensi X1. Nah, X1 ini terdiri dari validnya itu kadang-kadang, sering, dan selalu. Kemudian nilai frekuensi dari nilai min dari X1 itu 4,01 dan standard deviation-nya itu 765, nilai X-nya itu 30. Bisa dilihat dari kolom ini nilai-nilainya. Kemudian X2 itu sama dengan X1. Nilai min dari X2 itu 4,03, standard deviation-nya itu 765, nilai akhirnya itu 30. Kemudian nilai min dari X1 itu ini 3,83, standard deviation-nya 699, dan nilai akhirnya itu 30. Kemudian frekuensi di tabel X3. Di X3 ini nilainya itu, nilai minnya itu 4,23, dan nilai akhirnya itu 30. Potong itu nah. Kemudian lanjut ada kolom X4. Nah, kolom X4 ini validnya itu terdapat kuesioner kadang-kadang, sering, selalu, dan totalnya itu frekuensi 30, persen 100,0, dan valid persen 100,0, kumulatif persennya itu 100,0.
Dan nilai min dari X4 ini 4,4, STD deficientnya itu 625, nilai akhirnya itu 30. Kemudian frekuensi X5, kolom X5. Nah, di sini total dari X5 ini frekuensinya 30%, 100,0 dan valid persennya 100,0. Nah, nilai minnya itu 4,23, STD deficientnya 626 dan nilai totalnya itu 30. Kemudian ada kolom X6. Nah, X6 ini sama totalnya semua dengan X1 sampai X15. Tapi yang membedakan itu nilai min dan STD deficientnya. Kemudian nilai min dari X6 ini 4,47, STD deficientnya itu 571 dan nilai akhirnya 30. Kemudian ada X8, X7. X7 ini kadang-kadang itu frekuensinya 5%, 16,7, valid persennya 16,7 dan kumulatif persennya 16,7. Kemudian total dari X7 ini frekuensi 30%, 100,0, valid persen 100,0. Nilai min dari X7 ini 4,1, STD deficientnya itu 662 dan nilai akhirnya 30. Sedangkan X8 nilai minnya 4,13, STD deficientnya itu 681 dan nilai akhirnya sama. Frekuensi dari kolom X9. Nilai min dari X9 ini 4,03, STD deficientnya ini 668, nilai akhirnya 30. Kemudian X10 nilai minnya 4,13, STD deficientnya itu 73, kemudian nilai akhirnya 30. X11 nilai minnya 3,67, STD deficientnya 844 dan nilai akhirnya 30. Kemudian X12 nilai minnya 4,3, STD deficientnya 765, nilai akhirnya 30. X13 dan X14 ini nilai min dari X13 ini 3,83, STD deficientnya itu 834, kemudian nilai akhirnya 30. Kemudian nilai dari X14 yaitu nilai minnya itu 3,67, STD deficientnya 80 dan nilai akhirnya 30. Kemudian ada frekuensi dari kolom X15 ini terdiri dari 4 kuesioner, yaitu jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Nah, frekuensi dari jarang ini 1, persennya itu 3,3, valid persennya itu 3,3 dan kumulatif persennya 3,3. Kemudian ada kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ini frekuensinya 4, persennya 13,3, valid persennya sama dan kumulatif persennya itu 16,7. Kemudian sering ini frekuensinya 13, persennya 4, 3,3, valid persennya 4, 3,3 dan kumulatif persennya 60,0. Kemudian ada selalu, frekuensinya 12, persennya 40,0, validnya itu 40,0 dan kumulatif persennya 100,0. Totalnya ini dari frekuensi 30, persen 100,0, valid persennya 100,0 dan nilai minnya ada 4,2, STD deficientnya itu 805 dan nilainya 30. Kemudian total dari X tersebut valid kolom valid terdiri dari nilai 43, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72. Nah, frekuensi dari 43 ini 1, persennya 3,3, valid persennya 3,3 dan kumulatif persennya 3,3. Nah, bisa dilihat dari tabel tersebut, total dari hasil semua kolom X itu frekuensinya 30, persennya 100,0, valid persennya 100,0 dan nilai minnya itu 1,
stay deviation-nya ini 6,513 dan nilai akhirnya 30. Baik, saya lanjut. Di sini ada tabel statistik Y dari Y16 sampai Y20. Terus validnya itu 30, totalnya juga 30. Nah, terus ada minnya Y16 itu 2,80, mediannya 3,00, defisiennya itu ada 887, terus variansnya itu ada 786, untuk range-nya itu ada 3, minimumnya itu 1, maksimumnya itu ada 4. Terus untuk minnya Y17 itu ada 3,77, mediannya ada 4,00, defisiennya itu 817, variansnya itu 668, range-nya itu 3, minimumnya itu 2, maksimumnya itu ada 5. Terus untuk Y18 minnya itu 2,80, 3,00, mediannya itu 3,00, defisiennya itu ada 1000,031, terus variansnya itu 1000,062, range-nya itu ada 3, minimumnya 1, maksimumnya 4. Terus untuk Y19 itu ada 4,10, mediannya 4,00, defisiennya itu 712, variansnya itu 507, range-nya itu 2, minimumnya itu 3, maksimumnya itu 5. Terus minnya Y20 itu ada 3,73, mediannya 4,00, defisiennya itu 785, variansnya itu 616, range-nya itu 3, minimumnya itu 2, maksimumnya itu 5. Total minnya itu 17,20, mediannya 18,00, defisiennya itu 2000,941, terus variansnya itu 8,648, range-nya itu 10, minimumnya itu 11, maksimumnya itu 21. Next, untuk tabel Y16 itu ada tidak pernah, jarang, kadang-kadang, dan sering. Frekuensinya itu untuk tidak pernah itu ada 2, presentnya 6,7, valid persennya juga itu 6,7, kumulatif persennya juga 6,7. Untuk jarang-jarang frekuensinya itu 9, persennya itu 30,0, sama dengan valid persennya 30,0, kumulatif persennya juga 36,7. Untuk kadang-kadang frekuensinya 12, persennya 40,0, valid persennya juga 40,0, kumulatif persennya 76,7. Untuk sering, frekuensinya 7, persennya 23,3, sama dengan valid persennya 23,3, kumulatif persennya 100,0. Totalnya itu frekuensi 30, persennya 100,0, valid persennya 100,0. Untuk Y17 itu kita lihat tabel Y17. Itu dia jarang, frekuensi jarangnya itu 3, persennya 10,0, valid persennya juga 10,0, kumulatif persennya juga itu 10,0. Untuk kadang-kadangnya itu frekuensinya 5, persennya 16,7, valid persennya juga 16,7, kumulatif persennya itu 26,7. Untuk sering frekuensinya 18, persennya 60,0, valid persennya juga 60,0, kumulatif persennya 86,7. Untuk selalu frekuensinya 4, persennya 13,3, valid persennya juga 13,3, kumulatif persennya 100,0. Totalnya itu frekuensi 30, persennya 100,0, valid persennya 100,0. Untuk grafik itu dia Y17 itu dia minnya 3,77. Untuk Y16 dia grafiknya itu minnya 2,8. Next, untuk Y18 itu dia tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering. Frekuensi tidak pernahnya itu ada 4, persennya 13,3,
valid persennya juga 13,3, kumulatif persennya juga 13,3. Untuk jarang frekuensinya 7, persennya 23,3, valid persennya juga 23,3, kumulatif persennya itu 36,7. Kadang-kadang frekuensinya 10, persennya 33,3, valid persennya juga 33,3, kumulatif persennya 70,0. Untuk sering frekuensinya 9, persennya 30,0, valid persennya 30,0 juga, kumulatif persennya itu 100,0. Totalnya frekuensi 30, persennya 100,0, valid persennya juga 100,0. Untuk ya 9 tabelnya itu ada kadang-kadang, sering, selalu, hampir sama. Terus untuk frekuensi kadang-kadangnya itu ada 6, persennya 20,0, valid persennya 20,0, kumulatif persennya juga 20,0. Untuk sering frekuensinya 15, persennya 50,0, valid persennya juga 50,0, kumulatif persennya 70,0. Untuk selalu frekuensinya 9, persennya 30,0, valid persennya 30,0, kumulatif persennya 100,0. Totalnya frekuensi 30, persennya 100,0, valid persennya 0. Untuk untuk tabel grafik ya 18 minnya itu 2,6. Untuk ya 19 itu grafiknya minnya 8,5 kayaknya. Next, untuk Y20 nya itu tabelnya dia ada jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Terus untuk frekuensi jarangnya itu 1, persennya 3,3, valid persennya juga 3,3, begitu juga kumulatif persennya. Untuk kadang-kadang frekuensinya 11, persennya 36,7, valid persennya juga 36,7, kumulatif persennya 40,0. Untuk sering frekuensinya 13, persennya 43,3, valid persennya juga 43,3, kumulatif persennya 83,3. Untuk selalu frekuensinya 5, persennya 16,7, valid persennya juga begitu, kumulatif persennya 100,0. Untuk total frekuensi 30, persennya itu 100,0, valid persennya itu 100,0. Untuk grafiknya itu dia 3,79 minnya. Next, terus total Y-nya itu dari tabel 11 sampai 21 itu 11 sampai 14 itu frekuensinya 2, persennya sama 6,7, valid persennya juga 6,7, tapi kumulatif persennya itu beda-beda. Yang 11 itu ada 6,7, yang 13 13,3, yang 14 20,0, yang 15 30,0. Yang 14 20,0. Terus yang 15 sama 16 itu dia frekuensinya sama 3, persennya juga sama 10,0, valid persennya juga sama 10,0, terus kumulatif persennya itu beda. Itu dia 15 30,0, 16 40,0. Untuk 17 frekuensinya 1, persennya 3,3, valid persennya juga 3,3, kumulatif persennya itu 43,3. Untuk 18 itu frekuensinya 3, persennya 10,0, valid persennya 10,0, kumulatif persennya 53,3. Untuk 19 frekuensinya 7, persennya 23,3, valid persennya juga 2,3. Terus kumulatif persennya ada 76,7. Untuk 20 frekuensinya 4, persennya itu ada 13,3, valid persennya juga 13,3, kumulatif persennya 90,0. Untuk 21 itu frekuensinya 3, persennya 10,0, valid persennya 10,0, kumulatif persennya 100,0. Terus totalnya itu frekuensi 30, persennya 100,0, valid persennya 100,0. Untuk grafik total Y-nya itu minnya ada 17,2. Next. Kita next. Oke, untuk
kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian kami bahwa dari laporan terkait pengaruh keaktifan mahasiswa statistika dalam organisasi kampus terhadap prestasi akademik, hasil uji validitasnya itu memperlihatkan bahwa terdapat 20 item pertanyaan yang valid dan 8 item pertanyaan yang tidak valid dalam kuesioner ini. Dan untuk hasil uji reliabilitas memperlihatkan 20 item pertanyaan yang valid bahwa ia reliable dalam kuesioner ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan mahasiswa terhadap prestasi akademik. Next ada daftar pustaka dari kami. Next, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena kami manusia biasa. Makasih.